Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Oke, hari ini kita akan buat paketan nasi box ukuran 18 ya. Untuk proteinnya kita pakai ayam. Kita mau buat chicken black pepper atau ayam lada hitam. Ini ada dada ayam. Kalian boleh pakai dada ayam ataupun paha ayam yang tanpa tulang. Jadi harus tanpa tulang. Kita akan potong-potong. Dipotong-potongnya itu agak besar seperti ini, karena nanti pada waktu digoreng tuh dia akan menyusut. Ini total ayamnya sekitar 2,5 gram, 2,5 kilogram. Setelah dipotong-potong, kita akan marinate. Ini saya tambahkan kecap asin 5 sendok makan. 2,5 kilo itu nanti kita pakai untuk 25 porsi. Kemudian ada minyak wijen juga sama 5 sendok makan. Kemudian kita tambahkan di sini ada garam. Garam saya kasih 2 sendok teh. Kemudian kita tambahkan juga ada kaldu bubuk dan juga lada bubuk ya. Dan juga ini saya tambahkan tepung maizena sebanyak 5-6 sendok makan. Lalu kita tinggal aduk merata. Setelah aduk merata, baru nanti kita akan simpan di dalam kulkas. Ini saya simpan di kulkas kurang lebih minimal 1 jam ya. Ini saya simpan semalaman supaya lebih ngeresep, karena saya baru bakal masak tuh pagi. Nah, ini udah paginya. Ini ayam udah kita simpan di kulkas, kita keluarkan, lalu kita goreng. Cara gorengnya juga nyemplunginnya satu-satu seperti ini, karena kan kita pada waktu marinasi kita campur dengan maizena. Kalau misalnya nggak langsung dimasukkan gitu, dia bakal lengket ya. Dan kalau bisa usahakan pakai wajan anti lengket. Kalau kalian tertarik dengan wajan seperti ini murah banget. Kalian boleh cek di keranjang belanjanya ya, atau keranjang kuningnya. Siapa aja tertarik gitu ya. Sebab kalau misalnya pakai wajan yang enggak anti lengket, itu bakal ribet nanti. Oke, ini goreng semua. Kemudian untuk pelengkapnya nanti saya pakai bihun. Ini bihun saya kasih air panas dulu, disiram air panas, tunggu sampai dia ngembang gitu, baru nanti ditiriskan. Dan untuk lada hitamnya, ini saya akan siapkan cabai merah teropong atau cabai merah yang besar itu. Ini sudah saya buang bagian dalamnya atau biji dalamnya, dan juga cabai hijau teropong ini masing-masing sekitar 200 gram. Kemudian kita siapkan untuk bumbunya ya. Ada minyak wijen, kemudian ini ada kecap Inggris, kemudian ada saus tiram. Sebetulnya kalau misalnya budgetnya lebih ya, itu harusnya pakai paprika merah dan paprika hijau. Cuman paprika itu kan mahal ya, jadi saya ganti dengan cabai merah dan cabai hijau yang besar. Itu tadi saya tambahkan kecap manis, dan terakhir kita tambahkan black pepper atau lada hitam. Untuk lada hitamnya ini saya haluskan, tapi nggak terlalu halus, jadi masih ada sedikit-sedikit tekstur gitu. Saya kasih sekitar 6 sendok makan. Nah, pertama saya akan goreng dulu ini cabai hijau. Cabai hijau itu saya goreng sebentar aja, lalu saya angkat. Karena cabai hijau itu kalau misalnya dimasak terlalu lama, dia warnanya bakal hitam gitu, nggak bagus. Jadi saya nanti masukkan terakhir. Jadi kita oseng di awal aja, lalu disisihkan. Kemudian saya tambahkan margarin atau butter bisa. Ini saya kasih butter 2 sendok makan supaya lebih wangi nanti. Pertama saya masukkan bawang bombay, ini saya
pakai bawang bombay itu sekitar 2 ya, 2 bawang bombay yang ukuran sedang. Kemudian bawang putih yang sudah dicincang, ini kita tumis sampai berbau harum. Kalau udah berbau harum, tinggal kita masukkan saus yang udah kita siapkan di awal tadi. Oseng, tunggu sampai mendidih. Kalau udah mendidih, kita masukkan ayam yang sudah kita goreng. Oh ya, untuk goreng ayamnya tadi itu paling sekitar 2-3 menit ya, nggak perlu lama-lama karena potongannya juga nggak terlalu besar. Jadi posisi ayam ini sudah matang, tinggal kita campurin aja dengan saus dan bumbu-bumbu yang udah disiapkan. Kemudian masukkan cabai merahnya, diongseng-ongseng lagi. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Di sini kalian cek rasanya, kalau udah oke, matikan api, baru kalian masukkan cabai hijau teropongnya. Cara buatnya itu gampang, insya Allah kalau kalian ikutin step-stepnya, kemudian bahan-bahannya ya pas sesuai dengan di deskripsi, insya Allah enak. Next kita akan buat bihun. Kita panaskan minyak, kemudian ini saya kocok terpisah telur ya, 2 butir telur diorak-arik, lalu masukkan bawang putih yang dicincang, kita tumis sampai bawangnya berbau harum. Setelah itu kita tambahkan sedikit air, masukkan sayuran. Ini saya kasih wortel yang saya potong-potong korek api kecil gitu, kemudian tambahkan daun bawang untuk nambahin aromanya lebih sedap. Dan juga ini ada saus tiram dan juga kecap ikan. Bumbunya simpel aja ya. Tambahkan garam dan juga penyedap, dan juga lada bubuk. Kemudian tinggal kita masukkan bihunnya. Gunakan api besar supaya bumbunya itu ngeblend sempurna dengan bihunnya. Bihun setelah kita rendam air panas tadi, langsung kalau udah ngembang ditiriskan ya, jadi supaya nggak ada kadar airnya. Karena ini harus kita masak sampai garing, jangan basah, sebab kalau basah takutnya nanti dia gampang basi. Jadi harus bener-bener ngeblend garing gitu, makanya kita pakai apinya api besar. Kalau udah matang tinggal sisihkan. Nah, untuk capcaynya di sini saya pakai kembang kol. Kembang kol ini saya beli sekitar 500 gram. Udah saya pitilin seperti ini, lalu saya rebus. Tadi air rebusannya saya kasih sedikit garam. Kalau udah mendidih lagi, diangkat. Setelah itu kita masukkan juga ada brokoli. Brokoli sama juga dimasukkan. Kalau udah mendidih lagi, angkat. Dan terakhir kita masukkan wortel. Untuk potongan wortel ini sesuai selera aja ya, mau dipotong panjang-panjang atau pendek-pendek, sesuaikan aja dengan bentuk brokoli sama kembang kolnya. Ini udah saya siapkan ya, jadi masukin nasinya itu nanti terakhir aja supaya nggak belepotan. Ini udah saya susun ayam sama bihunnya tadi, tinggal masukin ininya, capcaynya. Panaskan minyak, kemudian saya tambahkan sedikit margarin ya, sekitar 1 sendok makan. Lalu kita tumis bawang bombay. Bumbunya itu sebenarnya bumbu-bumbu Chinese itu kan nggak ribet ya menurut saya, tinggal tumis bawang bombay, bawang putih sama persausan gitu aja. Ini saya tambahkan daun bawang. Setelah berbau harum, ingat ya, tunggu berbau harum dulu baru masukkan wortel. Kemudian saya tambahkan saus tiram dan juga kecap ikan.
Ini saya tambahkan kecap asin. Seasoning ya, kasih garam, kemudian saya kasih tambahan gula pasir dan juga kaldu bubuk dan lada bubuk. Udah kita campur rata, setelah itu baru masukkan tadi kembang kol dan brokoli yang sudah kita rebus. Jadi ini masaknya nggak terlalu lama karena kan bahan-bahannya udah kita rebus setengah matang tadi. Dan ini saya tambah sayuran sawi putih. Sawi putih yang ukuran sedang gitu ya, dipotong-potong gitu. Dan jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau misalnya udah oke rasanya, tinggal kita tambahkan larutan maizena. Ini ada 2 sendok makan maizena, saya larutkan dengan sedikit air supaya untuk jadi pengental dari capcaynya gitu. Yap, selesai sudah video yang cukup panjang. Semoga kalian gak bosen dan semoga bisa jadi inspirasi menu buat kalian. Untuk tatanannya seperti ini ya, simpel-simpel aja. Dan ini saya tambahin kerupuk udang. Ini saya hargain sekitar 25.000 untuk per boxnya. Ya, demikian konten kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian suka video semacam ini, boleh kalian follow akun ini untuk dapat resep-resep menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.